Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar Akidah Akhlak kelas 5 tentunya. Bab 4 tentang indahnya berperilaku terpuji ketika bertamu. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana adab seorang tamu, kemudian bagaimana adab si penerima tamu, kemudian waktu yang tepat untuk bertamu dan waktu yang tidak tepat untuk bertamu. Kemudian kita akan membahas tentang hikmah bertamu. Sebenarnya apa sih bertamu itu? Bertamu itu berkunjung atau datang ke rumah sahabat, saudara, atau orang lain dengan tujuan untuk menjalin persaudaraan ataupun untuk suatu keperluan tertentu. Adab bertamu. Yang pertama, mengucapkan salam. Bagaimana ucapan salam itu? Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tahu artinya? Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, dan keberkahan untukmu. Itu artinya kita sudah mendoakan orang yang kita kunjungi. Kita simak Quran surat An-Nur ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Selalu diingat ya, mengucap salam ketika masuk rumah orang lain. Adab yang kedua adalah meminta izin ketika masuk rumah. Izin masuk ke rumah orang lain adalah sesuatu yang harus dilakukan. Mungkin tuan rumah sedang beristirahat dan tidak ingin diganggu. Jadi sebelum diizinkan masuk, kita tidak boleh masuk karena mungkin akan mengganggu istirahat tuan rumah. Yang ketiga, posisi berdiri tidak menghadap pintu masuk. Yang dimaksud adalah, jadi posisi kita jangan melihat ke arah pintu karena kemungkinan si pemilik rumah sedang belum siap menutup auratnya. Yang keempat adalah bertamu tidak boleh lebih dari 3 hari. Karena kewajiban menjamu tamu itu adalah 3 hari. Lebih 3 hari itu dikhawatirkan merepotkan tuan rumah. Yang kelima adalah kembali pulang ketika tuan rumah tidak mengizinkan masuk. Jika kita berkunjung di suatu rumah, ketika kita mengucapkan salam 3 kali tidak ada jawaban, sebaiknya kita kembali. Yang keenam, tidak
memandang seluruh isi ruangan dengan penuh kecurigaan. Jika kalian sudah diizinkan untuk masuk oleh tuan rumah, maka disilakan untuk duduk di tempat yang sudah disediakan. Tapi perlu diingat, jagalah pandangan kalian dari hal-hal yang tidak boleh dilihat. Jangan biarkan pandangan kalian mengikuti rasa ingin tahu dan menyelidiki di sekitarnya. Itu tidak sopan. Adapun adab si penerima tamu atau orang yang dikunjungi antara lain, yang pertama, memuliakan tamunya sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifah." Dan siapa saja yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, jangan menunggu sampai tamu datang. Sebaiknya kita memasak makanan, kemudian mengundang orang untuk datang makan bersama kita. Yang ketiga, disunahkan bagi tuan rumah menemani tamunya makan. Jangan dimakan sendiri. Yang keempat, hak seorang tamu untuk dilayani adalah selama 3 hari. Dan selama itu tuan rumah dianjurkan untuk menghormati dan melayani tamu dengan sebaik-baiknya. Jangan sekali-kali menyusahkan tamu. Disunahkan melayani keinginan tamu. Bila tamu akan pulang, maka disunahkan bagi tuan rumah untuk mengantarkannya sampai ke pintu rumah. Hendaknya ini semua dilakukan dengan penuh keikhlasan, karena Allah semata, bukan karena siapa tamu kita dan apa jasa tamu kita kepada kita. Dan bukan mengharapkan balasan setimpal dari sang tamu, tetapi kita lakukan semata-mata itu karena perintah Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, kapan sih waktu yang tepat untuk bertamu? Sepanjang waktu itu tepat untuk bertamu, tetapi ada pengecualian waktu-waktu yang tidak boleh, yang tidak tepat untuk bertamu. Yang pertama, pada waktu sebelum sholat subuh. Yang kedua, waktu sholat atau waktu zikir, waktu membaca Al-Quran. Itu adalah saat manusia berkomunikasi dengan Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya, menunjukkan kehambaannya kepada Tuhannya. Sedangkan waktu sebelum subuh biasanya juga dilakukan untuk beribadah ataupun untuk beristirahat tuan rumahnya, jadi tidak layak untuk dikunjungi. Kemudian yang ketiga, waktu istirahat atau tidur siang. Karena tidur siang adalah sunnah, persiapan untuk melaksanakan ibadah malam, maka waktu istirahat siang kita tidak boleh mengganggu tuan rumah. Diusahakan jangan datang pada waktu istirahat siang. Dan yang keempat, kita tidak dianjurkan untuk datang setelah sholat Isya, karena itu waktu untuk istirahat. Lah, kapan waktu yang tepat? Di antara waktu-waktu yang lain selain waktu yang tersebut itu. Demikian anak-anak waktu yang tidak tepat untuk bertamu. Kita simak Quran Surat An-Nur ayat 58.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum salasa marratin min qabli sholatil fajri wa hina tad'una siyabakum minadh-dhahirati wa min ba'di sholatil isya'i salasu auratil lakum laisa alaikum wala alaihim junahum ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak laki-laki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepadamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu ada keperluan kepada sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah anak-anak. Jadi Allah itu sudah mengatur semuanya, walaupun urusan sekecil apapun. Makanya kita tinggal ikut saja apa yang sudah Allah perintahkan. Dan Nabi Muhammad contoh. Baik, kita sekarang ambil hikmah dari bersilaturahmi, dari bertamu. Hikmah yang pertama adalah menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain dan menjauhkan sikap paksaan, tekanan, ancaman, dan lain-lain. Islam mengajarkan tata cara dalam pergaulan harus dengan adab atau budi pekerti yang baik dan selalu menghargai orang lain. Tentunya menghargai orang lain karena orang lain adalah makhluk Allah yang harus kita muliakan karena Allah SWT. Yang kedua, Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai hal dan kepentingan. Karena itu dengan bertamu, seorang akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian, sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama yang baik. Terjalin silaturahmi tentunya. Yang ketiga, bertamu dapat menciptakan perdamaian dan mempererat persaudaraan. Jika ada perselisihan atau sesuatu yang kurang sepaham, maka kita kunjungi mereka, maka kita berdialog, berdiskusi, menyamakan pandangan.
maka tidak ada perselisihan lagi. Itulah cara mempererat persaudaraan. Yang keempat, bertamu sebagai sarana untuk berdakwah dan menciptakan kehidupan masyarakat yang bermartabat. Orang yang bertamu bisa menyampaikan kabar dan kebenaran. Tuan rumah dapat memahami kabar dan berita kebenaran yang disampaikan. Dengan demikian telah terjadi proses dakwah. Luar biasa ya. Yang kelima, datangnya tamu itu membawa rahmat dan pulangnya tamu itu membawa ampunan bagi tuan rumahnya. Luar biasa bukan balasan dari Allah? Subhanallah. Kemudian yang keenam nih, diluaskan rizki dan dipanjangkan umur untuk beribadah. Yang ketujuh, biasanya mereka tersenyum, maka mereka memperoleh kebaikan karena memberi senyum termasuk ibadah. Kita juga bisa banyak beribadah karena kita akan tersenyum pada tamu kita. Dan senyum itu adalah sedekah yang paling murah. Itulah tadi hikmah-hikmah kita bertamu atau kunjung bersilaturahmi. Kenapa sih kita harus melakukan akhlak terpuji, membiasakan akhlak terpuji? Karena harga diri seseorang itu tergantung pada adabnya. Jika seorang itu semakin beradab, maka semakin tinggi kedudukannya. Mari anak-anak, hiasi diri kita dengan adab yang mulia. Jadilah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki adab yang tinggi, memiliki budi pekerti yang luhur, sehingga kita dapat berdakwah dengan akhlak mulia kita. Demikian pelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat senantiasa memuliakan tamu kita dan juga kita memiliki akhlak mulia ketika bertamu. Semoga kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu meneladani beliau. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Tetap semangat ya. Demikian. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.